Oke, selamat sore semuanya. Sore. Masih semangat? Oke, kita standby sampai jam 6 ya. Oke teman-teman yang di live IG, kita kembali lagi live di Baca dengan Dinding, spesial event ulang tahun Dinding yang ke-14. Dan event kali ini kita sebut namanya Dinding Fest 2014. Salah satu agendanya adalah live IG bersama relawan Dinding. Dan saat ini kita kedatangan relawan Dinding yang ganteng dan cantik. Oke, kita akan mengenal mereka dan kita akan coba menggali pengalaman mereka terkait dengan apa sih pengalaman mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial berupa dengan komunitas Dinding. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Halo Kak. Ya, Kak Kesia. Halo Kak Kesia sama Kak Gio. Oke, gimana kabar nih? Kalau aku pribadi sih sangat luar biasa baik. Baik. Tidak ada beban-beban kehidupan yang ada ya? Pastinya ada. Oh ya, disimpan aja. Disimpan aja. Nggak bisa diserahin ya. Oke. Kak Gio gimana? Sama juga luar biasa, walaupun tadi kesini macet lagi cap Kobe. Oh iya, biasanya hujan ya? Biasanya jam berapa kan hujan kan ya? Ya, puji Tuhan panas ya, panas dan macet. Oke, mungkin untuk membuka obrolan kita obrolan santai aja ya kayak. Nanti teman-teman, nanti kalau pengen mau bertanya terkait dengan orang PO obrolan saat ini, apa saja terkait dengan kehidupan pribadi Kak Gio sama Kak Kesia juga boleh kok. Tapi nggak menjamin kalau bisa jawab ya. Tergantung orang yang mau jawab atau enggak. Kak Gio kan sebagai pengamat. Nah, Kak Gio, tadi kan baru kenal nama nih Kak Gio. Mungkin sedikit di-spill gitu. Kak Gio aktivitasnya sekarang apa? Terus datang berdua ini nih dari komunitas apa sih gitu? Sedikit menjelaskan komunitasnya. Silakan Kak. Halo teman-teman dari Dinding, perkenalkan, sebenarnya boleh? Boleh. Perkenalkan Bebas Kak, bebas. Nama Gio, kita ini mahasiswa dari jurusan manajemen ITB Pusat. Nah, saat ini kita kesibukan sekarang sebagai mahasiswa, kita juga sebagai freelance asisten yang mana kita berusaha itu di bidang sekarang builder. Nah, kita di bagian project dan juga partnership. Kita partnership spesialis. Nah, kita bersama dengan Kak Kesia di sini, kita mewakili Departemen Partnership Builder dan juga Kak Kesia sebagai Departemen Events dari Indonesian Youth Diplomacy. Nah, Indonesian Youth Diplomacy ini merupakan organisasi yang mewadahi anak muda untuk bisa diplomasi baik di tingkat nasional sampai di tingkat internasional. Nah, untuk di Manado sendiri kita baru ada lembaga centernya. Usianya masih muda, baru OTW 1 tahun. OTW 1 tahun. Jadi 1 tahunnya kapan Kak? Kalau tahun Agustus ya. Kita dilakukan lembaga center Agustus, jadi Oke, kalau Kak Kesia kan sudah spill kan? Mungkin aktivitasnya apa? Sekarang lagi ngapain aja? Kalau Kak Gio kan lumayan banyak ya aktivitasnya ya. Nah kita mau tanya bagaimana cara untuk membagi waktunya gitu. Kita penasaran sih. Zaman kita kuliah dulu tuh tidak sepadat kayak gitu. Kalau Kak Kesia gimana? Oke, lo sama kita nama Kesia justru. Kita mahasiswa semester akhir di Universitas Samratulangi jurusan sastra Inggris. Kesibukannya sebagai mahasiswa akhir ya tentu saja membuat karya tulis akhir. Kemudian ada juga sembari nyusun itu jadi part time teacher. Iya, jadi juga ikut ngajar. Kemudian ada juga aktif di beberapa organisasi kampus. Berapa organisasi kampus Kak? Kalau boleh tahu. Untungnya karena udah di akhir kan, untungnya banyak satu. Ya kan udah papa. Iya. Jadi ya kayak membatasi kan. Kalau kamu cinta. Iya. Oke, ada galau tentang skripsi? Ya lumayan karena kan beberapa hari lalu berbimbingan juga. Jadi banyak coret-coretan. Jadi ya mungkin galau. Oke, sebelum kita sedikit penasaran sama Kak Kesia. Kan sempat ada wacana dari Kemendikbud
terkait dengan sidang wajib seorang mahasiswa untuk membuat skripsi Iya. gitu. Nah, kita penasaran, menurut Kak Keisha pandangannya seperti apa? Apakah mahasiswa itu memang harus betul-betul wajib buat skripsi atau memang tidak usah aja begitu? Menurut aku sih sebenarnya yang nggak wajib juga sih. Yang penting kan ada penggantinya. Oke. Kan waktu itu disarankan ada juga penggantinya pembuatan jurnal atau penelitian atau pengabdian kepada kehidupan sosial. Yang penting kan output kita sebagai mahasiswa itu apa? Kan kalau cuma skripsi berarti mau penelitian itu doang. Kalau yang lain kan lebih beragam. Terus ada yang kegiatan sosial, membuat jurnal, itu kan bisa dibagikan mungkin tingkatnya lebih luas lagi. Iya. Jadi menurut aku sih kalau bukan skripsi ya bisa aja. Karena Bisa. kan iya bagus juga sih. Ya, bukan kalau saya mungkin tidak diwajibkan. Oke. Ya sama kayak luar negeri. Kalau di luar negeri kan banyak yang sharing-sharing juga lewat aku lihat di Instagram itu. Banyak sharing juga tugas akhir mereka itu nggak sama kayak Indonesia. Apa tuh? Skripsi. Jadi itu jurnal, Jurnal, ya. tugas akhir, ya final project. Final projectnya bisa berupa banyak hal gitu kan, kegiatan sosial atau penelitian apapun. Oke, berarti kalau kita tangkap, berarti harusnya sudah ada choice atau pilihan gitu. Maksudnya kita sebagai mahasiswa itu punya pilihan antara kita mau buat skripsi atau kita mau project. Iya. Kayak gitu ya? Benar. Iya, oke. Kak Gio. Sekarang Kak Gio, tadi lumayan banyak nih aktivitas selain kampus. Udah semester berapa Kak Gio? Apakah semester akhir juga? Belum, kita masih semester 4. Semester 4, pertengahan kali ya kayak? Iya. Ya, pertengahan Tahun ya? Tahun kedua, oke. Nah, Kak Gio, gimana membagi waktu nih? Membagi waktu antara tugas sebagai seorang mahasiswa. Itu kan wajib dari orang tua kan ya? Itu kan wajib ya, jadi dikasih tugas pokok Kak Gio adalah studi di kuliah. Nah, bagaimana cara untuk membagi waktu antara aktivitas kuliah sama organisasi-organisasi atau kerjaan yang digeluti sekarang? Oke, kalau untuk dari KP teman-teman ya, kita itu mesti, kalau kita pribadi mesti tahu kapan kita bangun dan kapan kita tidur. Jadi kita tahu deadline durasi aktifnya itu berapa jam. Nah, jadi dengan kita tahu sampai berapa jam kita aktif, itu kita tahu apa saja yang kita bisa bikin di jam-jam itu. Nah, kita mulai jam berapa, berakhir jam berapa. Nah, berarti kan kita sudah tahu kita kerja itu bisa bikin apa. Kita mulai bikin planning di Google Calendar. Jadi kalau misalnya ada contoh, besok kita ada agenda ibadah. Jadi kita tunggu kita ke kalender dulu. Nah, kalau misalnya ada agenda-agenda yang dadakan, pastinya kita bisa dong karena di jam itu udah di research. Oke, harus sudah terschedule begitu ya? Sudah terschedule dan juga ada komitmen kalau kita di jam itu akan ada beberapa dengan orang lain sehingga tentunya ada yang juga berprioritas. Nah, kalau misalnya ada kayak tabrakan atau gimana, nah itu pasti ada jalan yang stopnya. Contoh kalau misalnya ada kegiatan yang bisa dikerjakan secara online, itu boleh kita ajukan ke SIG atau apa, bisa nggak kita bikin secara online, kita hadir secara online. Jadi acara yang akan kita pilih itu buat hybrid atau enggak, kalau misalnya kita di posisi yang lebih sebagai koordinator atau ketua, itu lebih ke delegasi kepada tim. Jadi untuk delegasinya itu kita kumpulkan dalam satu forum, jadi kita bahas apa aja yang dibahas dalam forum itu, terus nanti planning kedepannya akan seperti apa. Jadi yang pertama, kalau dari kita itu kita mesti tahu kita jam atau jam berapa, terus juga harus komitmen dengan waktu dengan cara planning di kalender. Iya, oke. Koreksi kalau kita salah ya Kak. Jadi kita bisa tangkap kayak gini adalah tipikal orang yang tidak bisa diajak dadakan. Bro, lanjut. Sebenarnya bisa sih. Bisa ya? Kalau misalnya di hari itu boleh. Oh, cuma nih. Tapi kira-kira dalam seminggu itu ada nggak hari-hari yang kosong? Ini pertanyaan Kak guys ya. Misalnya Senin sampai Minggu itu ada nggak hari lowong yang mau betul-betul free, tidak ada aktivitas? Nah, kalau Jadwalnya. tapi agenda freelance di sekarang ini paling banyak sih apa ya, kayak tugas-tugas dadakan begitu. Tapi kita coba diskusikan dengan kita atasan, kak kita misalnya timbul tugas
di jam begini, sehingga kalau misalnya kita di jam begitu ada planning lain, ada nanti penggantian susunannya. Nah kalau misalnya jadi lebih planning sih atau gitu. Nah, misalnya tadi hari-hari lowong, nah kalau rata-ratanya itu tiap hari di atas jam 7. Tujuh malam? Iya, jam 7 malam itu kita sudah di rumah. Kecuali kalau misalnya ada agenda-agenda kayak November, Agustus ke atas itu so sulit karena itu rampi agenda besar aja. Jadi paling banyak pulang malam. Pulang malam ya, iya oke. Berarti gabung juga Imaju aktif ya? Iya. Oke, kak fakultas apa? Betul. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Usran. Iya. Tetanggaan kita sospol, fispol. Sip. Oke, Kak Gio dulu. Tadi Kak Gio tuh jawabannya agak kompleks ya. Aja gitu. Kompleks struktur gitu dan punya jiwa manajemen yang bagus sih kayaknya. Kita perlu banyak belajar sih. Dan tipe kalau orangnya spontanitas sih kan. Kadang-kadang kita kalau buat suatu planning, kadang-kadang tuh banyak yang batal. Justru rencana dadakan itu yang paling banyak berhasil. Gimana Kak Kes ya? Setuju sekali. Tapi Kak Gio agak sedikit berbeda. Kak Gio, kan komunitas pendidik Manado ini adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu ketika tahu namanya komunitas dinding yang terpikir di benak itu apa gitu. Ketika tahu komunitas dinding atau maksudnya ketika dikasih tahu atau tahu gitu bahwa ada komunitas dinding Manado, pertama kali terbesit di pikiran itu apa sih komunitas dinding Manado menurut Kak Gio? Oke, pertama kali kita tahu komunitas dinding itu pas kita di program Startup Digital. Nah kita itu di bagian partnership officer. Jadi kita tugas itu bikin riset komunitas dan media yang ada di Manado. Nah dari kita riset komunitas kan kalau bisa orang follow orang ada tuh di kesalahan gitu. Iya benar. Nah kita buka komunitas ini ya komunitas orang ngajar anak-anak kan. Nah kita juga belum pernah bikin hal yang sama di organisasi yang berbeda. Jadi kita kayak berarti kita menyimpulkan bahwa volunteer yang di dalamnya itu punya komitmen gitu untuk pertumbuhan tingkat pendidikan for anak-anak yang tidak punya akses dan juga ya ada panggilan yang kuat untuk bergerak karena kan untuk bangun pendidikan kan bukan cuma 1-2 hari per bulan gitu tapi ada di keberlanjutan. Jadi kita bisa simpulkan dari kita pengamatan awal kalau komunitas ini itu dari orang-orang sangatlah punya concern dalam kelanjutan pendidikan for anak-anak yang belum punya akses. Oke, kompleks sekali. Oke, kalau Kak Kaisa gimana? Nah, pertama kali tahu komunitas dinding yang pertama terbesit di pikiran itu apa? Kalau pertama kali ini, kan memang agak minat juga kan, kayak kegiatan sosial. Penasaran karena juga sebelumnya ada juga kan kegiatan dari kampus yang kayak kita mengajar. Ya, terus iseng-iseng, cari kira-kira ada nggak ya komunitas yang soal gitu yang bergerak di bidang pendidikan yang memang relawan gitu. Pas cari ketemu dinding. Iya kan? Iya. Ini memang cari di pencarian G gitu. Iya di G kayak relawan guru terus lihat-lihat ada. Kata kunci apa? Relawan guru gitu ya? Iya relawan guru atau komunitas relawan guru di Manado gitu-gitu. Dan muncul dinding. Nah, habis itu ini dinding. Habis itu udah jujur udah lupa kan. Nah habis itu kayak yang penting tahu. Sekali, Kak. Iya, karena kan waktu itu masih takut kayak ini jadwalnya kapan. Tapi yang penting udah tahu. Waktu itu juga masih sibuk jadi belum sempat approach ke dinding langsung. Terus mungkin ada jalannya ada di satu organisasi yang tadi sempat dibilang yang bareng Kak Nisa. Iya. Nah lihat ternyata ada undangan nih dari dinding. Itu tau nggak salah ya waktu itu nggak sih yang relawan guru. Terus lihat lagi beberapa teman ternyata relawan di Summer Camp itu kayak Suci, di situ ada Sarah. Hai Kak Suci. Iya, Suci. Satu sama Suci kan satu. Kalian sama Kak Suci? Satu jurusan. Angkatan. Suci orangnya gimana? Iya, gitu sih. Oh gitu ya. Tapi dia memang jiwa gurunya juga tinggi. Iya, kelihatan sih kan. Iya kan? Iya. Teman-teman mau lihat Kak Suci kayak gimana orangnya? Jangan. Oke, silakan. Nah, habis itu lihat ternyata banyak juga teman-teman yang waktu itu ambil program kampus mengajar jadi relawan juga di situ. Berarti ini dinding memang relawan yang komunitas yang menampung semua relawan-relawan soal mengajar.
ya ternyata ada ya. Habis itu pas dari situ kan jadi tahu, ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak Nisa kan pernah ternyata tiap Sabtu ada di pasar Bersahati dan lain-lain. Wah, menarik juga kan. Cuma waktu itu juga masih malu karena sendirian, merasa sendirian. Nah, kemudian lama-kelamaan pengen banget angkat komunitas yang bergerak di bidang ini kayak aset kredit atau bagaimanapun. Jadi pas ada undangan-undangan dari komunitas ini pengen banget sih ikut join, ikut terlibat seberapa yang bisa dikasih ya kasih. Dan akhirnya Ya pas ada undangan ini, untungnya kan ada undangan, iya. Jadi kayak tahu ternyata ini buat kegiatan nih pameran. Jadi ya waktu itu pas juga lowong, gabung lihat gimana hasil anak-anak bimbing itu. Gimana hasil anak-anak didik kira-kira? Pastinya lebih bagus waktu saya seumuran mereka sih. Sama. Kalau mungkin yang gambar situ pasti nggak sebagus ini. Mereka jauh lebih kreatif, lebih bagus. Kita bisa tebak, berarti dulu tuh Kak, orang gambarnya tuh ada gunung, ada jalan di tengah, benar. Ada matahari setengah, Ya. ada burung 3. Ada sawah-sawah. Ada sawah-sawah. Rumah kecil. Gunungnya juga yang tajam banget itu juga. Iya benar. Tapi itu loh, maksudnya belum terjawab sampai sekarang. Kenapa semua anak-anak itu punya gambar yang sama? Iya. Kalian teman-teman pernah bertanya-tanya nggak? Kenapa tuh dari zaman jebot dulu, orang tua, sampai sekarang tuh kalau disuruh gambar kesenian di zaman SD itu gambar pemandangan sama-sama, gunung, jalan, sawah, rumah, mataharinya nggak pernah full, benar kan? Iya. Matahari tuh nggak pernah full, setengah saja. Tengah sini atau di ujung, iya sepertiga. Gitu ya. Iya, nggak tahu. Teman-teman tahu? Kalau yang atau gimana ya? Iya, gitu. Kayaknya sih kok bagian dari konspirasi gitu. Tapi kalau mau dikasih nilai Kak, Ya. nih jangan 11 lagi 100 ya Kak ya. Oh, waduh. Angka dari 10 sampai 100. Nah, kira-kira hasil karya anak-anak itu bisa dikasih angka berapa? Kak Kesia. Kalau menurut aku sih 85 itu udah selesai. 85 ya. 85 sampai 95 lah. 85 sampai 95. Iya. Saya sih yes. Kalau Kak Gio mungkin. Kalau Kak Gio gimana? Kalau kita bisa kasih 100%. Oh, Karena oke. ada dedikasi dan juga ada kreativitas. Betul. Kita mungkin kurang ya. Kenapa cuman segitu DP gambarnya lebih banyak lagi? Oh, harusnya lebih banyak lagi ya. Jadi ya mungkin bisa lebih didorong lagi untuk kreatif anak-anaknya dan juga lebih berpartisipasi. Oke. Sedikit informasi Kak. Sebenarnya gambaran anak-anak tuh lebih banyak. Cuman yang bisa kita display, yang bisa kita bingkaikan dan bisa diselamatkan, cuman ini. Oh, jadi karena waktu itu kita lumayan lama tuh, beberapa bulan kita ajarkan anak mulai dari nol, mereka pegang kuas, bagaimana mencampur warna, bagaimana penggunaan cat warna, sampai bagaimana cara untuk melukis di kanvas gitu. Tidak hanya pakai pensil warna atau spidol warna, tapi pakai memang cat lukis gitu. Dan teknik-teknik dasarnya bagaimana bikin suatu bentuk yang bisa hidup, nah itu kita dari nol. Nah itu tuh Kak, ada karya-karya yang memang ya namanya dari nol kan ya. Jadi ya gitulah. 100 per effort. Ya 100% ya. Kalau kita sih 101 lah ya, lebih satunya. Karena kita tuang rumahnya. Oke, Kak Gio kan tadi sudah sempat bilang ya terkait dengan sudah terbiasa dengan kegiatan sosial seperti ini. Nah, boleh diceritakan sedikit gitu mungkin Kak, kegiatan sosial seperti apa dan kira-kira pengalaman yang didapatkan saat itu apa? Jadi kita pengalaman sosial itu terbentuk pas kita masih SMK. Kita SMK. Sekolah bahkan ya? Ya, K1 Manado. Nah, kita pertama kan dari SMP swasta. Nah, di swasta itu kayak individualis gitu. Dengan DP terlalu nggak bisa dijangkau lah. Nah, pas masuk di negeri, nah kita baru lihat, oh ternyata kita bisa bergabung dengan ini walaupun kita nggak masuk dalam salah kriteria gitu. Nah, kita lalu join PMR Alam Merah Remaja. Remaja, waktu zaman masih sekolah gitu. Iya, jadi kan kalau teman-teman
tahu Palang Merah itu kan organisasi yang volunteer based gitu ya. Iya. Jadi kita banyak melihat dari kakak-kakak tingkat dan juga dari alumni yang juga terlibat di organisasi itu bahwa orang mau ikut kegiatan sosial harus dengan kasih duit, tapi juga cuma kasih orang waktu dengan tenaga aja. Jadi dengan sumber daya yang ada yang kita kasih gitu. Nah, dimulai dari SMK kita bertugas itu kalau misalnya di barisan nggak bisa, nah itu kita angkat. Nah, jadi gitu. Nah, jadi juga sebagai kita punya peran di PMR di sekolah terlatih DP kemanusiaan dan juga DP aktivitas sosial, sehingga pas kita lulus belum cari kerja kan kita juga ya jadi kerja. Jadi kita ikut kegiatan volunteer yang bisa menambah pengalaman dan juga bisa kasih lihat bagaimana volunteer di beberapa pembahasan tertentu itu dari pengalaman seperti apa. Jadi itu sih awal mula kita terjun ke dunia sosial itu mulai dari Palang Merah. Palang Merah ya. Oke, Kak Gesia tadi sempat bilang kita agak tertarik dengan pengalaman Kak Gesia dengan inisiatif sendiri untuk mencari pencarian komunitas di IG gitu. Sebegitu punya kerinduan kah? Apakah sebelumnya punya pengalaman ikut kegiatan sosial serupa, cuman tiba-tiba tidak ada, pengen cari anak-anak haus atau biasa, atau bagaimana kan? Ini sih lebih berangkat di mungkin keresahan. Mungkin kayak muda. waktu itu mungkin berawal dari sini. Waktu itu ke SMA karena kan aku SMA swasta, jadi yang mungkin agak mirip dengan yang diceritakan Kak Gio, lebih kayak individual gitu. Nah terus waktu mau pilih kuliah dan samping gitu, gak ada yang memang guide. Memang kamu kayaknya harus begini atau kayak kamu maunya apa, memang digali lebih dalam gitu kan. Jadi memang cari sosok yang bisa dijadikan kayak mentor. Nah waktu udah kuliah, pas juga ada ajakan mengajar, kayak wah ternyata anak-anak ini pada pintar-pintar, terus sebenarnya punya banyak peluang nih. Cuma sayangnya mungkin guru kadang kurang berperan menjadi mentor. Biasanya yang mengajar, karena kan ya mungkin rutinitas dan prioritas kan udah berbeda. Nah makanya dari situ pas zaman COVID juga kan lowong kayak nggak gimana. Jadi ada kepikiran tuh enak sih sebenarnya kalau ada mentor, harusnya jadi mentor atau jadi yang kayak kakak yang bisa kayak nasihatin adiknya gitu loh. Kalau kayak dia ada potensi kayaknya. Kalau di rumah ada adik nggak? Nggak ada, aku paling adik. Oh paling adik. Oh iya patah. Jadi pengen dapat adik kayak terus makanya di rumah kan paling adik, kakakku itu tidak seperti itu. Makanya makanya kayak keresahan karena aku nggak dapat kakak yang ini, mungkin aku yang jadi kakak untuk anak-anak yang lain. Nah berawal dari situ kayak tertarik juga pas lihat-lihat relawan, kayak wah keren ya, orang kok bisa kayak memang berkomitmen memberikan waktu dan lain-lain. Terus aku jadinya pengen gimana ya bisa jadi relawan gurunya. Nah pas itu cari kok ada nih, cuma ya mungkin juga waktu itu belum sedewasa ini ya mungkin, jadi masih takut kayak pengen. Berarti itu belum dewasa kayak iya. Kakek saya ngomong loh ya. Iya, belum benar. Jadi kayak pengen ada satu teman, itu satu aja buat diajak. Nah, waktu itu udah bisa kayak kadang nggak yang mau, rata-rata kayak belum ada teman-teman. Mungkin ya beda kan. Jadi kayak musim takut, malu begitu. Nah pas ini udah ketemu ada teman-teman beberapa kayak Suci dan lain-lain. Mungkin berikutnya kalau lowong pengen juga sih mampir di sini. Ya. Oke, Kak Suci sudah dibilang ya sama Kak Kesia. Jadi tugasnya Kak Suci adalah ngajak Kak Kesia untuk gabung aktif di Jinting. Wajib ya, itu tugasnya Kak Suci. Oke, gitu aja kan? Iya sih. Terus ya pas lihat juga kayak ada kegiatan kampus yang selalu mengajar ataupun yang memang dari kampus gitu kayak mau memang pengabdian masyarakat. Lihat teman-teman itu kayak ya sayang ya kuotanya cuma segini, padahal pengen ikut. Ternyata banyak banget yang mau jadi relawan sebenarnya. Cuma mungkin ya itu kurang kayak informasi atau
sama kayak aku dulu, kurang teman mungkin, kayak nggak ada yang sepemikiran kayak dan senekat itu yang sama-sama. Ya. Tapi ada pengalaman enggak? Apa namanya, pengalaman mengajar anak-anak Pak? Pernah nggak? Pengalaman ngajar ya kebetulan ada, karena kan saat ini jadi part time teacher. Jadi itu digaji kan ya? iya part time. Tapi Berarti bukan sebutnya relawan. iya. Karena digaji. Tapi Itu gimana pengalamannya? kalau pengalaman kan waktu masih part time kan tempat-tempatnya beda. Jadi bisa lihat dari anak yang mungkin dia sekolah negeri, sekolah swasta, itu kan lumayan beda. Dari kayak mungkin segi-segi minat belajarnya. Nah, dari situ juga lihat, kemudian yang pernah juga yang relawan, yang tugas dari kampus itu juga. Nah, jadi pas lihat itu memang kayak lumayan ada gap sih. Kayak yang negeri, walaupun mereka memang pengen juga, cuma mungkin karena kadang kapasitas di satu kelasnya terlalu banyak, makanya kadang kurang fokus gitu anak-anaknya. Terus ya waktu itu sih mungkin juga dipengaruhi faktor waktu itu ngajarkan anaknya masih kecil, yang kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya, kalau anak kelas 2 SD kan pastinya belum bisa fokus, memang fokus, masih suka main. Nah, jadi ya lumayan kayak harus cari strategi atau taktik gitu biar dapat atensi mereka, biar mereka itu pengennya belajar. Jadi ya bagusnya kalau ngajar ya memang nggak yang memang pure mengajar atau belajar, mungkin ya pemain atau lain-lain. Ya. Trik yang didapatkan saat itu untuk bisa ngajar anak-anaknya 2 tahun itu, kelas 2, sorry, bukan 2 tahun. Kelas 2 itu gimana triknya? Triknya ya ajak main. Ajak main dulu. Pasti kalau bilang, ayo main, kan waktu itu ngajarnya juga bahasa Inggris kan. Jadi pas main, ayo main, saya kayak Simon berkata. Jadi kan bisa juga menambah vocabulary mereka kan. Iya, benar. Jadi pas ngajar nih, ini number 1, 2, 3, 4, mereka kayak langkah kelongok kayak lapar, ngantuk lah dan lain-lain. Pas ngomong ayo main yuk, Simon says yuk, langsung semua ayo, mau miss. Nah dari situ ya kali. Habis itu pertemuan berikutnya mereka udah nggak mau belajar, lebih pilih main. Miss nggak mau belajar, maunya main. Jadi mau nggak mau ya permainan ini akan harus dibuat edukatif, ya anak-anaknya kayak tertarik. Jadi pembelajarannya disisipkan di gamesnya. Oke, iya sih. Serupa sama kita di komunitas Gimnasium setiap hari Sabtu kelas mengajak sebelum Gio ya. Kita juga kalau anak-anaknya itu kita sebutnya kelas kecil. Nah kadang-kadang tuh mereka tuh lebih agak susah untuk kita ngasih mata pelajaran langsung tok gitu. Jadi mungkin kita harus ngajak mereka main, terus ajak mereka cerita tentang dorang kisah tadi debak apa, debak lain bagaimana, dorang bagaimana. Kadang-kadang tuh iya benar sih, kita setuju sama kakak Enda. Jadi kita tuh harus masuk dulu ke dunianya mereka, baru bisa nangkap hatinya kan? Iya kan? Nangkap hatinya dulu biar dia mau dengar gitu, mau belajar atau apapun gitu. Setuju. Oke. Kak Gio, sekarang Kak Gio. Oke, Kak Gio kita lolos. Oke, Kak Gio kan kalau tidak salah pernah lakukan kegiatan sosial yang serupa di Sumopol. Iya kan ya Kak? Iya. Nah, mungkin sedikit diceritakan gimana pengalamannya sama bagaimana cara untuk ngajar anak-anak di Sumopol itu gitu. Nah, mungkin anak-anak Sumopol itu sudah sekolah, apakah belum sekolah saat itu? Oke, jadi mungkin dari awal ya, gimana kita bisa membuat program sosial di Sumopol. Dan jadi pas kita lulus SMK belum langsung kuliah karena terlambat daftar. Nah, dan juga ada pertimbangan sampai kita gap year dulu. Nah, jadi pas belum dapat kerjaan kita cari-cari nih program-program volunteer. Nah, berjalan program-program volunteer kan ada periodenya ya. Beberapa periode sudah selesai, kita pengen untuk volunteer di secara offline di Manado. Nah, kebetulan nih ada namanya Yayasan Peduli. Dia base-nya di Pulau Jawa. Nah, mereka itu membuka local chapter salah satunya di Manado. Nah, itu kita kayak tertarik, wah akhirnya ada volunteer yang di Manado juga bisa bergabung secara offline. Nah, kita pikirnya kita bisa dapat teman-teman volunteer yang bergerak di bidang yang sama dan juga punya sponsor yang sama gitu di bidang volunteer seperti itu. Nah, pas
onboarding ternyata slotnya cuma 3. Jadi Dari yang berapa Kak sebelumnya? kalau oh ya memang cuma 3. Oh cuma 3? Karena itu operator secara nasional. Oke. Jadi ya Pas bagiannya yang dimaksud 3? cuma 3. Ya, dan juga yang satunya lagi kuliah di Unima. Jadi sulit juga untuk kita membuat proyek dari pusat ke local center. Iya, iya. Jadi akhirnya kita jadi koordinator untuk local center. Nah, pas itu kita diberikan tugas untuk pokoknya lebih ke program mengajar. Terus kita lihat kita sebagai lulusan SMK kita tidak partisipasi proyek ini, tujuannya itu siapa ya? Karena pas itu juga belum punya view yang cukup luas tentang siapa yang target event ini gitu. Jadi kepikiran coba siapa tahu di Sumombo ada peluang gitu. Nah, sehingga dari situ kita lakukan survei. Nah, kita dapatkan ternyata di Sumombo itu ada anak-anak yang selalu lalang di jam belajar. Dan juga karena waktu itu masih ada COVID, jadi ada beberapa yang kita dengar dari survei sekolah. Jadi dari situ kita dapatkan kita boleh memberikan pengajaran di sini. Nah, setelah kita sudah dapatkan untuk targetnya, kita tinggal cari kami teman-teman. Nah, kalau misalnya dari kasusnya Kak Kesha tadi, Kesha kan pengennya diajak gitu ya. Nah, basically kalau mau orang-orang mau mulai volunteer itu pasti ikut teman atau misalnya malu sendiri gitu ya. Jadi kita ajak ada tingkat yang IPMR. Nah, dari belang merah itu ya. Iya. Jadi dari situ kita mengajak juga sebagai alumni ke pengurus yang masih aktif dan juga kita ajak provis di SMK untuk bisa ajak pengajaran ini sama-sama gitu. Nah, jadi dari peluang itu adalah yang pastinya harus punya aliansi itu dan juga ada dukungan. Nah, pastinya pas kita bikin kegiatan itu ada dukungan dari pemerintah lokal yang kasih tempat untuk orang melaksanakan kegiatan mengajar itu, dan juga pastinya ada dukungan dari orang tua. Oh, Bu, boleh Bu atau Pak boleh kan anak-anaknya ikut orang tua di sekolah itu orang bisa cari ini itu terus akan dapat supaya dari pembelajaran itu ada reward yang misalnya anak-anak itu kayak tertarik. Nah, kebetulan pas itu karena kita durasinya juga menarik, kita mengajar tentang etika dan juga keluarga negaraan. Jadi kita buat kegiatannya itu game based dan juga pakai audio dan visual yang menarik. Nah, untuk potensinya sendiri tantangan juga ada nih anak-anak yang belum tahu membaca. Nah, jadi beberapa kurikulum yang kita siapkan itu kan beberapa ada yang bacaannya. Jadi kita strateginya kita lewat ngomong saja verbal. Jadi anak-anak boleh dengar sepahami dibandingkan mau suruh anak-anak membaca yang kurang bisa. Jadi itu sih pengalaman kita beberapa speaker yang bikin proyek itu saja. Biasa. Kita masih penasaran sama Kak Gio. Nah, waktu itu tuh kegiatannya atau aktivitas itu berapa lama durasinya? Apakah sebulan, berapa minggu? Kalau untuk programnya itu kita sebenarnya melaksanakan arahan dari pusasi sebagai first project setelah onboarding. Jadi kegiatannya itu cuma dilaksanakan satu hari. Oh, cuma 1 hari? Iya. Oh iya, oke. Pertanyaan berikutnya, ini kita masih kerja terus nih, karena kita penasaran sama Kak Gio. Menarik jawabannya dan pengalamannya juga menarik. Waktu itu masih sekolah berarti ya? Kita maksudnya udah lulus SMK. Oh, sudah lulus SMK. Transisi begitu. Iya, dari kuliah. Dari SMA ke kuliah. Iya. Gitu. Nah, mungkin sedikit di-spill Kak. Belum dapat jawaban yang memuaskan buat kita. Kita jawaban kalau tidak memuaskan kita tanya terus sih. Kita kan tanya terus. Nah, ini Kak, terkait dengan bagaimana caranya Kak Gio untuk, kan ada anak-anak yang memang tidak tahu baca ya saat itu. Ya. Gimana tekniknya atau caranya untuk bisa ngajar mereka? Kalau Kak Kesha kan dengan cara buat games, masuk ke gamesnya, buat games mereka, tapi selipkan juga materi di dalamnya. Nah, kalau Kak Gio gimana?
maksudnya cara untuk mendekati anak-anak ini yang notabene-nya belum tahu donor itu siapa, bukan keluarga juga, nggak kenal lama. Bagaimana cara untuk masuk ke anak-anak ini? Gimana caranya Kak Gio saat itu? Oke, jadi dari kita kalau misalnya kita kasih kita point of view sebagai anak yang tahu bahasa, jadi ya kita ajak bicara gitu. Nah, jadi kita pendekatan adalah mengajak ini anak ini supaya involve ke dalam percakapan. Jadi kelasnya itu secara verbal dan juga kita bikin lebih ke diskusi. Supaya tanya jawab walaupun nggak kita menyuruh membaca atau menulis, jadi mereka itu bisa balas dengan ngomong. Jadi itu sih lebih ke improve mereka lewat diskusi. Oke, menarik. Kita sudah dapat jawabannya. Kak Kesia sekarang kita mau tanya Kak Kesia, kita boleh tanya sedikit tentang isu yang lagi hangat sekarang? Bisa. Boleh ya, bisa ya. Nanti bisa dijawab, bisa enggak. Kan sekarang lagi ramai tuh kasus bullying. Oh iya. Ya, yang kelompok geng gitu Iya. tuh di sekolah yang ya oknumnya adalah anak dari Anak-anak. orang yang kurang tahu bersama. Iya. Kayak gitu. Nah, menurut Kak Kesia, seberapa bahaya Kak aktivitas bullying terhadap anak-anak sekolah gitu? Atau mungkin Kak Kesia punya pengalaman dibully atau membuli atau terbulikan gitu saat itu? Begitu. Gimana Kak? Berapa bahayanya? Kalau bilang bahayanya itu bahaya banget ya, karena mungkin lebih mending secara fisik dibanding secara mental. Betul. Nah kan bullying ini bukan serta merta yang nonjok atau mukul atau yang gimana Iya. gitu. Kadang lewat kata-kata pun itu bisa bully. Nah Iya. kalau udah kena di mental, biasanya kan anak yang kena bully itu lebih biasanya minder atau jadi takut, jadi kayak kehilangan kepercayaan dirinya. Itu yang bahaya. Iya. Padahal kan mungkin dia lebih hebat dari yang si pembuli, tapi karena mungkin kena bombardir terus mungkin lingkungannya kayak membenarkan tindakan dari pembuli itu, dia bisa jadi hancur mentalnya dan dirinya. Jadi kalau menurut aku sih bahaya banget, karena kan ya mending orang itu sakit secara fisik dibanding sakit secara mental, karena bisa bertahun-tahun. Dan takutnya juga itu jadi lingkaran setan. Mungkin nanti mungkin waktu SMA dia dibully, mungkin pas masuk kerja atau gimana udah berkembang dia jadi yang pembuli. Yang membuli. Terus begitu jadi lingkaran setan. Itu sih yang ditakutkan kalau soal bullying. Terus kalau ditanya pernah dibully, Ya, pengalaman nggak? mungkin ada ya. Ada. Tapi aku sih nggak merasa dibully karena bisa balas. Kan bisa balas. Bisa balas ya. Iya, kan kalau Contohnya apa tuh waktu itu? mungkin waktu itu ya suruh diejek-ejekin dasar apa kayak gitu. Iya. Nah, kalau waktu itu ya lu kayak kamu ngejek aku, ya udah ngejek balik aja, nggak perlu kayak dimasukin di hati gimana. Kayak ya kita sama makan nasi. Itu kan nggak semua anak gitu. Mungkin karena aku juga ada beberapa teman yang suportif, keluarga yang suportif, jadi mungkin ada kemampuan untuk balas. Tapi kan nggak semua anak dapat hal yang sama kayak aku kan. Mungkin ada yang dia pengen balas, tapi kayak sebenarnya dia jadi takut mungkin karena dia tahu siapa anak ini dan lain-lain. Dan kalau ditanya aku pernah bully, kayaknya pernah. Kayaknya pernah. Tapi karena kan pas kasus bullying itu ya aku ikut merenung. Kira-kira aku sekolah pernah bully orang nggak ya? Terus kira-kira kan nggak guna juga kayak bisa anti bullying ternyata ada. Pernah dulu. Iya, pelaku terus dia nggak sadar. Kalau pelaku sadar, oke, at least tahu apa solusinya dan kayaknya mungkin pernah. Cuma kalau waktu itu bullying nggak sampai separah itu. Mungkin nggak bullying sih, lebih ke cuma aku kan jahil orangnya. Jadi suka banget ngejek. Ngejek kayak dasar ini. Tapi untungnya orang yang aku bully dia balas. Jadi kayaknya nggak bully sih. Iya. Jadi kalau dia bisa, maksudnya orang nama bully tapi orang balas pada orang itu kayak udah pas sama gitu. Tapi yang kadang mungkin kelihatannya fair, tapi mungkin dia dalam hati udah sakit hati duluan. Iya, emosional damage-nya. Terus saya pernah juga lihat teman yang dia nggak dibully yang kayak di TV, lebih kayak suka dipalakin. Terus ya setiap kali mau lewat anak itu dia
jadi ketakutan. Tapi nggak pernah disentuh secara fisik ataupun di kayak macam-macam, nggak pernah. Cuma diperas gitu. Terus aku lihat ternyata banyak macam juga soal bullying. Ada yang kayak nggak perlu keluar-keluar itu pun salah satunya bullying. Nah, kalau di kampus gimana? Kalau Pernah nggak? kalau di kampus sih memang bullying Nggak terlalu merasain. nggak pernah merasain, nggak pernah melihat juga sih yang terjadi di depan aku kayaknya nggak pernah. Kayak bully yang berasa di kampus ketika orang dapat nilai A dan orang berubah diam ya. Karena takut dibully. Iya, iya. Takut banget. Oke, menarik. Belum kasih mic. Oh. Kak Geisha kayak takut-takut menjawab. Oke, Kak, kita masih ke Kak Geisha. Nah, kita sedikit setuju sih bahwa ternyata yang paling bahaya adalah traumatik sih. Mental health-nya anak itu sangat mempengaruhi, dan ketika kita juga dulu korban bullying. Bahkan sampai sekarang masih keingat peristiwanya apa, siapa orangnya, gimana caranya itu, sampai sekarang tuh masih ingat dan masih membekas di pikiran sih. Walaupun itu tidak mengganggu secara signifikan pada hidup, tapi ada memori yang tak pernah terhilang. Nggak pernah hilang gitu kan. Dan itu memang bangsa sekali sih. Jadi ketika lihat kasus-kasus begini tuh ingat dulu sih dapat. Kita jadi korban sih. Kita nggak pernah bully orang, tapi kita memang korban sih. Ya. Tapi dengan itu kita makin kuat untuk menghadapi tantangan. Ya benar kan ya? Iya juga. Iya. Oke, masih Kak Kes ya. Kita pengen tanya soal pendidikan di Manado. Kak Kes kan memang tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum live kan lama tinggal di Manado gitu. Iya. Nah, gimana dari kacamata Kak Kesha nih, kacamata yang Kak Kesha, gimana pendidikan di Sulawesi Utara aja? Kalau aku pendidikan di Sulawesi Utara sih udah membaik ya, udah bagus lah bisa dibilang. Kayak kalau kita mau ikut kompetisi sama anak yang di Pulau Jawa, yang waktu itu kan belum begitu merata pendidikannya, kita udah mampu bersaing. Pendidikan kita udah bagus. Cuma mungkin di Manado itu kendalanya kayak potensi-potensi yang lain, kayak minat anak untuk belajar itu agak kurang. Karena kan kalau sepengalaman aku, kayak anak yang pintar, yang kayak rajin atau bisa dibilang anak-anak ambis itu kayak gimana ya, kurang mau berbagi. Habis itu biasanya juga karena kurang berbagi itu sering dikatain. Kayak Dikucilkan ya. Biasanya bilang bolot mana kan, bin begitu kan biasanya. Nah, terus kayak kadang image di anak sekolahan bisa dibilang kalau anak yang rajin, anak yang pintar itu nggak gaul, kayak cuma cupu-cupu doang. Jadi makanya anak-anak dibanding pengen jadi yang lebih baik secara pendidikan, biasanya lebih pengen jadi terkenal atau lebih kayak pengen dikenal keren kayak atau gaul begitu. Jadi saya kan sih, padahal potensinya tuh ada. Mereka tuh pintar-pintar, cuma mungkin masih beberapa pola pikir masih belum begitu bagus sih. Beda kayak kalau kita lihat kan kayak kalau ya aku kan suka nonton lakor, kan bisa dilihat kayak kalau di orang Korea itu kalau anak yang pintar malahan kayak wah anak ini pintar, orang malah kayak terkagum-kagum. Kalau di pengalaman aku tuh, bukan aku malahan kalau orang yang pintar kayak bodo amat, paling hidupnya boring, kayak lebih disampingkan gitu, kayak dipandang enteng lah bisa dibilang. Padahal orang dengan rajin, dengan itu kan bisa menumbuhkan peluang-peluang. Mungkin kayak Gio begini kan bisa dibilang kayak kelihatannya nih kayak gini, ini pasti anak yang berprestasi dan rajin. Kelihatan. Kayaknya bukan kelihatan, pasti sih. Pasti. Biasa. Kak Geisha juga sih. Kelihatan. Kalau gitu kan biasanya orang kalau memang dia berprestasi rajin, kayak biasanya ada keinginan untuk pengen yang lain juga, pengen kasih value dirinya, karena kan nggak guna juga kalau dia pintar rajin ipit untuk dirinya sendiri. Biasanya ada tendensi untuk pengen nih ajarin yang lain biar kita ini lebih baik lagi. Oke. Tapi kan fenomena di Kota Manado kan, kenapa ada di Manado ya? Ini sedikit teman-teman
Kenapa di Manado? Karena kita dapatnya itu ada anak-anak yang memang tidak bersekolah. Sekalipun orang di ibu kota Sulawesi Utara ya, tapi didapati juga banyak anak-anak yang di wilayah-wilayah tertentu itu tuh tidak menikmati pendidikan formal atau pendidikan wajib 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sampai saat ini, bahwa kita memang diwajibkan untuk sekolah 9 tahun kayak gitu, tapi masih ada gitu. Kira-kira itu faktornya apa Kak? Apakah itu faktor memang pemerintah atau faktor lingkungan atau gimana? Kalau menurut aku sih ya, Iya. menurut kacamata aku, Iya, kacamata case ya. iya, pemerataan soal pendidikan formal udah membaik, tapi memang belum yang begitu merata. Iya. Jadi kadang banyak juga anak-anak yang belum bisa sekolah. Tapi ada faktornya juga, lingkungan. Biasanya lebih kuat itu faktor lingkungan dibanding faktor yang lain kalau menurut aku. Soalnya kalau kita lihat kan sekarang udah banyak pendidikan formal yang dibantu pemerintah, banyak juga beasiswa, dana bos dan lain-lain. Banyak juga orang yang mulai concern about education. Nah, tapi kadang walaupun udah disupport, kadang kan lingkungan itu yang membentuk sifat dan kepribadian anak-anak itu. Nah, jadi kadang juga kan berhubung kalau aku itu SD-nya kayak nggak begitu yang gimana-gimana. Jadi waktu itu teman-teman aku suka bergaul sama anak-anak yang lebih dewasa, dan kurang beruntungnya anak-anak dewasa yang lebih dewasa ini kayak bukan tipe yang peduli juga soal pendidikan. Mungkin karena kena imbas sebelumnya, makanya dia lebih kayak nggak usah sekolah itu nggak penting, kertas tidak akan menentukan masa depanmu. Benar sih, tapi kan gimana ya, kompleks ya. Ada benarnya juga sebenarnya. Cuma kan itu hal kompleks. Kayak tenang, Steve Jobs itu keluar dari kuliah tapi dia sekarang jadi orang besar, atau siapapun itu keluar dari kuliah bisa jadi orang besar. Tapi kan itu memang basicnya dia memang pintar dan pengen mau mengembangkan dirinya. Tapi kalau udah langsung dimatiin gitu semangatnya kan ya gimana? Kan kalau untuk anak-anak SD juga kayak ya benar juga, kertas tidak akan menentukan masa depanku. Bahkan kan juga kayak kertas polos masih langsung ambil aja gitu kan kata-kata orang. Nah jadi itu sih yang agak disayangkan. Padahal teman aku itu bisa dibilang lumayan pintar, kayak 10 besar. Kalau dia memang udah fokus, udah rajin, niat itu pintar. Cuma sayangnya faktor lingkungannya sih. Ya, jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi begitu. Iya. Oke, termasuk juga keluarga. Keluarga. Bentar. Ingat Steve Jobs itu di drop out dari kampus karena dia orang kaya. Iya. Iya, bukan yang punya. Iya, kampusnya juga kampus apa? Kampusnya juga kampus terkenal gitu. Jangan samakan guys. Jadi kalau buat iya benar. Yang punya Facebook di drop out dari kampus, tapi orang tuanya kaya. Jadi jangan merupakan semua tuh punya jalannya, punya talangan. Iya, benar. Oke, Kak Gio sekarang. Kak Gio, kita pengen tanya soal seberapa penting sih pendidikan bagi generasi muda? Gimana bahaya dan bagaimana bahayanya ketika generasi muda tidak menikmati pendidikan? Oke, gitu. Kalau untuk seberapa penting itu kita bisa bilang sangat penting. Karena kita sudah juga melewati beberapa fase ya, kita melihat bahwa pendidikan itu adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau misalnya mengikut beberapa program, ada kewajiban kayak harus melampirkan ijazah dan lain-lain. Jadi kalau misalnya tadi argumentasinya pendidikan cuma dari kertas itu, kalau kita lihat harus ada formalitasnya juga, sehingga untuk kebutuhan administrasi itu sangat penting. Jadi dari kita perspektif pendidikan adalah trampolin. Jadi kalau misalnya DP pendidikan semakin tinggi, DP lompatan juga akan semakin tinggi gitu. DP bagaimana dia melihat dunia, bagaimana dia bisa menemukan peluang itu sangat tinggi. Nah kalau misalnya ada orang yang tidak bisa merasakan hasil pendidikan ini, itu menurut kita DP peluang untuk sukses atau misalnya peluang untuk bisa meraih beberapa program yang bisa dibilang cuma terbatas untuk beberapa pendidikan saja, itu sangatlah miris gitu. Jadi seberapa penting itu sangat penting, dan kalau misalnya yang tidak bisa mengakses itu kita
seberapa bahayakah orang yang tidak menikmati pendidikan menurut kayak Gio? Kalau misalnya kita bilang itu sih bahaya ya, karena juga ditambah dengan kata-kata dari Kak Keca, kalau misalnya orang itu juga bisa terpengaruhi dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya ada orang yang nyenak kuliah dia di lingkungan brutal, bisa saja dia juga ikutan brutal karena dia tidak punya dasar dan pemikiran sendiri gitu, dari sisi logisnya, dari sisi akademiknya. Tapi juga kita pernah melihat dari kita pandangan sendiri bahwa ada ini orang yang tidak sekolah tetapi di lingkungan yang baik-baik. Iya. Jadi DP kelakuannya juga baik, sehingga kalau bahaya sendiri itu bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan. Enggak. Oke. Kak Kesia. Kita masuk. Kak Kesia kan sudah semester akhir nih. Iya. Oke. Kita sepakati dulu nih, ketika kita mendapat ijazah belum tentu kita keterima kerja. Jujur? Ijazah. Oke. Ketika kita punya ijazah belum tentu kita dapat kerja. Benar kan? Iya. Iya dong. Karena Iya. kan orang yang sudah lulus pun juga susah cari kerja. Iya. Setuju. Apalagi kalau mau tarik statistik survei berbasis data, pengangguran terbanyak itu malahan S1. S1. Iya. Yang paling sedikit malah tamatan SMA. Iya, benar. Iya, itu sesuai dengan statistiknya. Nah, menurut ini pertanyaan itu dari intermezzo di awal, di pancingan pertanyaan. Dan pertanyaan adalah gimana kita sebagai anak muda yang kan lulus menjamin diri kita tuh bisa mendapat pekerjaan ketika terjun ke dunia. Kalau kita tak naik ke Kagio selama ini sama-sama apa tau? Iya, masih ada 2 tahun lagi, mungkin ke 2 tahun lagi sudah ada AI yang Telegram, orang nggak tahu. Ya, biarkan Tuhan yang menjawab. Tapi kan Kak Kesa kan bentar lagi nih transisi dari anak kuliahan menjadi anak kerjaan. Nah, kira-kira menurut Kak Kesa gimana kita sebagai anak muda ketika bagaimana kita sebagai anak bisa menjamin ketika kita lulus dia dapat pekerjaan? Apa sih triknya? Apa sih triknya? Iya, menurut kacamata Kak Kesia. Kalau dari kacamata aku ya, tadi juga dicerahkan sedikit sama kata-kata Kak Gio. Yang paling penting itu sebenarnya skill. Kayak pas dengar cerita Kak Gio juga kan, kayak dibanding dia cuma menghabiskan waktu itu aja, mending buat kegiatan yang menambah pengalaman buat nanti kerja. Kalau Kak Jo bilang dunia kerja kan sulit, jadi memang paling penting itu pengalaman, karena kan dari pengalaman itu terbentuk relasi, terbentuk juga kesadaran diri kita. Jadi yang paling penting itu pengalaman, karena di situ bisa ketemu orang, bisa pas ketemu orang mungkin jadi kepancing juga potensi kita kayak mengembangkan skill-skill kita. Mungkin kayak aku mungkin pas ikut kegiatan satu aja gitu langsung kayak wah ternyata ini membuat aku senang ya. Aku senang, pengen tingkatin lagi potensi diri aku, pengen tingkatin lagi skill aku, jadi lebih ditingkatkan. Kemudian karena waktu itu bersama-sama dengan orang yang pemikiran dan visi misi, terjalinlah relasi. Jadi dari situ pun kalau mau kayak gimana ya wadah biar skill aku ini bisa dipakai, tanya teman kira-kira ada nggak kamu tempat buat gini. Jadi dari situ kan terbangun relasi, terbangun skill, sedikit pengalaman. Jadi ya kalau boleh bukan juga kamu itu mahasiswa langsung kuliah rapat, bukan gitu juga sih. Jadi dari seseorang bagusnya kalau ada kegiatan yang bikin kamu senang, ya dalami itu dan kayak gali lagi potensi-potensi yang bisa dikembangkan lagi. Jangan cuma kayak nggak mau ribet, mending nonton doang atau mending main game doang. Kadang salah besar. Ya nggak apa-apa istirahat, tapi ya jangan terus menerus. Ya. Kan nggak kita kan manusia nggak juga soal kerja. Kita butuh istirahat, butuh rehat sejenak, kayak gitu. Betul banget. Oke, kita 3 poin yang kita catat. Yang pertama adalah kita menyiapkan skill. Kedua, relasi itu penting. Karena the power of orang dalam itu sangat kuat. Setuju Kak Gio? Setuju sekali. Iya. Sama yang terakhir adalah pengalaman. Nah, otomatis lah kalau kita punya relasi, punya skill, pasti kita juga punya pengalaman. Dan itu sedikit bisa membuka kesempatan lebih besar untuk kita bisa mendapat pekerjaan. Oke,
sedikit cerita kalau kita sih kita lulusan Jogja. Kita nggak mau sebel di tahun karena tahun lama. Kita waktu itu lulus pas lulus 2 bulan langsung keterima. Nah, posisinya sama Kak Kesia. Yang pertama menggali skill waktu zaman kuliah. Terus tambah relasi sekalipun tidak sebanyak Kak Gio ya. Tidak sebanyak Kak Gio, tapi kita ada beberapa organisasi yang kita memang betul-betul pilih dan kita milah dan kita coba berpikir apakah ini kegiatan komunitas ini bisa membawa dampak positif nggak bagi kita hidup, karena kita itu dulu sebagai orang perantauan di Kota Manado ya punya pengalaman tersendiri orang perantauan gitu, dan itu sih sebenarnya. Dan ketika lihat anak teman-teman yang dulu kayak saya bilang bahwa pulang kuliah rapat ada sih teman-teman yang ya itu kehidupannya, tapi ketika lulus ya nothing, kayak enggak sekolah aja gitu. Bahkan ya pokoknya gitulah, pokoknya orang punya garis tangan beda-beda. Tapi tergantung orang yang mencoret kehidupannya orang, tentang kehidupannya orang. Oke, kayak Gio. Nah, kayak Gio tuh menarik, kita sangat tertarik dengan kehidupannya kayak Gio. Kayak Gio seorang anak muda baru semester 4, tapi punya manajemen waktu yang sangat bagus gitu. Kayaknya lebih dewasa kayak Gio daripada kita deh. Kayak Gio. Nah, Kak Gio, kritik dong tentang pendidikan tadi kan mau tanya kacamata Kak Kaisar tentang pendidikan Kota Manado. Kritik dong Kak Gio, apa yang perlu dibenahi terkait dengan pendidikan kita di Indonesia, lebih khusus pendidikan kita di sosial sekarang. Apa kira-kira yang dibenahi? Atau gini aja deh, pertanyaan yang sederhana. Ketika kalau Kak Gio dipercayakan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado seadanya, kira-kira apa yang Kak Gio pengen benahi terkait dengan pendidikan di Kota Manado? Jujur itu pertanyaan yang terlalu berat ya, dan juga kita orangnya bukan tipe yang terlalu fokus ke pendidikan, kita lebih ke karir. Tapi yang bisa kita kasih jawaban yang berrelasi dengan pendidikan adalah kita melihat bahwa kita teman-teman itu punya memiliki pendidikan yang sama, tapi resultnya beda gitu. Kayak orang itu bisa, tapi nggak bisa fokus ke organisasi atau pekerjaan yang bagus seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita kritiknya adalah bagaimana orang bisa memberikan value dari orang hasil pendidikan itu. Jadi kalau misalnya cerita antara dua ini gimana setelah mendapatkan pendidikan formal itu langsung kerja. Jadi kalau dari tadi pendapat harus kita masing-masing orang harus jadi spesialis, bukan jadi generalis. Jadi kita juga harus menemukan minat kita itu di bidang apa sih. Jadi jangan cuma sekedar kita harus mempelajari semua, tapi kita harus menguasai satu bidang yang mana itu menjadi ciri khas atau value dari diri kita. Apakah kamu orangnya sebagai IT programmer atau engineer, jadi kita harus menemukan gitu minat kita itu di mana. Nah, itu mungkin yang kita lihat ya di kampus ataupun di sekolah di SMK, SMA itu masih belum mengajak atau menginfo anak-anak menemukan minatnya itu di bidang apa. Karena kalau juga untuk keperluan pendidikan ini untuk pekerjaan itu kan harus punya ada bidangnya masing-masing. Nggak mungkin bulan ini menjadi HR, minggu depannya jadi IR. Mungkin jadi lebih ke find your passion gitu, dan juga be specialist gitu. Itu lebih ke pendidikan. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan kita minatnya di bidang programmer atau misalnya di bidang humas. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dapat DP minat, sudah bisa terlihat DP jalan-jalan, DP roadmap, kita mau ambil DP pendidikan atau minat yang relevan itu di bidang apa, atau yang atau kuliah atau pelajaran yang seperti apa. Kita sih setuju, karena kalau orang zaman SD itu semua mata pelajaran harus dikuasai. Ya, SD SMP ya. Padahal kalau tuh saya butuh satu skill ya. Bahkan orang punya kesempatan di mana orang mengembangkan orang skill sesuai dengan orang peminatan. Kayaknya cuma di zaman kuliah kali ya. Ketika orang jurusan terus dapat mata kuliah yang berkaitan dengan jurusan, baru betul-betul sampai kayak Gio bilang temukan orang skill dan orang mencari orang kompetensi di skill itu. Tapi kalau zaman SD sama SMP
rasa-rasanya sih semua mata pelajaran harus dapat nilai 7. Itu bener ya? Minimal 7 ya. Kalau dapat 5 tuh kayak langsung. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir karena kita sudah mau 1 jam kan. Setelah 1 jam. Oke. Nah, kalau Kak Kesia, kita sebelum tentang 2 pertanyaan itu kita pengen nanya Kak Kesia kan tadi sempat cerita bahwa Kak Kesia punya pengalaman terkait dengan ikut kegiatan summer camp. Iya. Itu benar tadi itu. Nah, oke, kita pengen gali di situ sih. Kak Kesia saat itu apa yang Kak Kesia dapat, pengalaman unik apa yang dialami, dan apakah pengalaman unik itu bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap pola pikir Kak Kesia tentang kehidupan atau enggak? Oke, waktu summer camp itu kan, Iya. ya waktu itu bawa materi soal creative. Nah pas datang situ anak-anaknya karena ini main nggak belajar, lebih ke main, jadi mereka pada excited langsung gimana Kak gimana nih bikinnya gimana. Nah pas lihat itu kayak wah, ternyata memang kalau anak-anak umuran segini kalau disuruh belajar yang memang belajar doang itu nggak bakalan masuk, bisa masuk tapi susah biasanya karena kalau kita masih main. Melihat juga kan kalau waktu itu kan di ini konsernya anak-anak di sekitaran juga kan, jadi kayak mereka lebih suka itu aktivitas yang praktek dibandingkan yang memang belajar masuk semua pelajaran-pelajaran. Mereka lebih suka praktek. Pas lihat itu kayak ternyata memang kalau praktek ini ataupun yang membuat mereka menarik atau yang mengasah kreativitas mereka itu sebagian besar lebih menarik dibanding yang soal pelajaran, soal pemikiran logis itu kadang nggak begitu menarik bagi mereka. Nah pas ikut summer camp itu walaupun cuma durasinya cuma sebentar, itu agak enlighten my point of view. Kayak wah ternyata memang anak-anak ini nggak bisa kalau cuma game-game atau yang gimana, harus memang kegiatannya lebih ke praktek, memang menggunakan five sense mereka. Kemudian penting juga pendekatan, karena kan waktu itu tiba-tiba langsung datang dan ya buru waktu, jadi ya tiba-tiba langsung ini harus bikin ini. Mereka jadi kayak agak gimana kita masih bingung juga. Tapi makanya penting banget itu pendekatan dulu secara persuasif, humanistik lah, humanistik. Lebih kayak pendekatan aja kayak ngobrol-ngobrol basa-basi aja dulu biar mereka kayak seneng, biar mereka bisa nilai dulu kita. Terus itu baru kita tuntun dan lain-lain gitu sih. Ya, oke. Menarik. Karena kita pengen ketika ada teman-teman yang relawan yang ikut kegiatan atau kegiatan ini, kita pengen tanya apa sih dalam kesannya. Karena kan setiap orang tuh punya kesan yang beda-beda kayak gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Kak Kesia sudah bergabung. Kak Kesia, kan kita ngobrol tadi panjang banget tentang kegiatan sosial, terkait dengan sosial juga. Nah, pertanyaan sama-sama Kak Gio juga, pertanyaan sama nanti juga sama Kak Gio. Nah, apa pesan bagi anak-anak muda di sana yang mungkin dorang minat atau dorang punya keinginan gitu, atau punya kemauan di hati walaupun kecil untuk melakukan aktivitas sosial, tapi masih takut untuk melakukannya, tapi masih agak ragu-ragu. Nah, apa pesan buat mereka yang masih takut-takut untuk mulai kegiatan yang sebenarnya orang bisa untuk lakukan kegiatan sosial, tapi orang masih takut untuk memulai? Jadi untuk diri aku yang sebelumnya bisa dibilang untuk diri aku yang sebelumnya, kalau memang udah ada niatan, kalau memang benar-benar diniatin, kalau memang butuh teman, panggil 1-2 teman, terus emang kayak yang persuasif, memang ajak, kalau boleh sedikit paksa pun nggak apa-apa. Iya, paksa pun nggak apa-apa. Yang penting kita dulu confident, datang dulu, habis itu baru mungkin dari kalau aku udah percaya diri datang sendiri, habis itu kan ya biasanya ini zaman sosial media, story aja kan paling ada yang apaan tuh, pengen dong ikut. Nah itu kan udah nanti panggil satu-satu yang memang minat, dibanding kayak takut mau maju takut, tapi kalau nggak bikin kayak gelisah dibanding begitu kan ya. Memang paling benar aja satu teman yang mungkin dekat, paksa aja paksa ya temenin. Habis itu
Dan habis dari situ mungkin udah lihat situasinya dan lain-lain. Dari situ mungkin bisa ada teman-teman yang memang concern atau juga bisa sekarang langsung di grup yang lebih besar. Waktu itu kalau diriku yang dulu tuh simpen untuk dirinya sendiri karena itu mau maju takut dan lain-lain. Mungkin kalau lempar langsung kayak angkatan atau grup teman-teman SMA kan orangnya lebih banyak, jadi peluangnya untuk nemenin itu lebih banyak. Lebih bagus memang lempar di situ. Kalau jadi ya entah paksa satu orang atau lempar ke grup yang lebih besar biar dapat